Jadi banyak orang beragama tapi masih ke rumah sakit, itu tidak beriman. Dulu saya pikir ya itu bagian daripada ikhtiar, tetapi saya terjebak dengan pola pikir yang keliru. Terjebaknya apa? Saya sudah tidak kenal siapa diri saya. Bahwa ada kekuatan Tuhan bersama-sama dengan saya di dalam diri saya. Itu iman. Solusinya tolak, nggak ada lain, tolak. Seandainya. Nggak ada seandainya. Jangan mengandai-andai, ambil keputusan. Off grid. Ya, kali itu masuk ke digital, selesai. Ini negara menuju totalitarian state. Karena digital itu adalah cara mengkoneksikan, mengontrol secara total seluruh aspek kehidupan. Nah, yang paling sulit adalah mengontrol tubuh. Inilah undang-undang kesehatan lah yang akan dipakai untuk mendigitalisasi tubuh manusia. Dengan memasukkan suatu cairan ke dalam darah, makanya dia harus bikin isu kesehatan supaya dia berhak atau dia beralasan untuk memaksa sesuatu tanda kutip tadi masuk dalam tubuh. Itu adalah teknologi mRNA ya, yang akan menjadi transmitter atau reseptor terhadap gelombang yang sudah ada di setiap rumah kita, yaitu gelombang 5G. Ya, nanti 6G. Jadi gelombang 5G tawar-tawar itu penyebab daripada kanker, penyebab dari ketidaknyamanan tubuh, melemahnya seluruh fungsi tubuh karena dia merusak semua, mengganggu signal-signal yang ada dalam tubuh. Kalau beragama harus paham itu. Kalau nggak paham, itu cuma aksesoris. Jadi nggak ada cara lain selain usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Hari ini baru saja kami bersama tim kuasa hukum menyelesaikan sidang pertama, sidang perdana di mana kami menyampaikan petitum maupun hal-hal yang diperlukan. Nanti akan dijelaskan oleh para kuasa hukum. Namun perlu kami jelaskan, alasan saya mengajukan permohonan ini adalah ini menyangkut pada kedaulatan bangsa. Adanya agenda terselubung di balik undang-undang ini, di mana juga sekaligus mengganggu atau mengancam kedaulatan iman kita yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Itulah kenapa kami sampaikan tadi, dan kami meminta waktu juga untuk menyampaikan isi hati kami. Sebagai contoh, bahwa menyampaikan bahwa ini adalah keadaan yang genting kalau disadari, dan ada udang di balik batu. Sebagai contoh, ketika pasal KLB terjadi, kemudian pasal 446 diberlakukan, maka warga negara tidak punya hak untuk menolak. Sementara kita ketahui bersama bahwa undang-undang ini latar belakangnya adalah pandemi COVID-19 yang lalu. Nah, dengan terbukanya Epstein File pada akhir Desember 2025, maka oleh Department of Justice Amerika Serikat, maka seharusnya undang-undang ini ditinjau kembali. Tidak hanya mempersoalkan hanya formalitas kata-kata atau frasa di dalam undang-undang itu saja, tetapi dilihat secara keseluruhan motivasinya apa.
Jangan sampai kami yang beriman kepada Tuhan yang Maha Kuasa dipaksa melalui undang-undang yang seolah-olah peduli kepada rakyat, tetapi udang di balik batunya ingin menghancurkan bait Allah yang ada di dalam tubuh kita. Mungkin banyak yang tidak memahami bahwa tubuh kita semua adalah bait Allah. Jangan sampai udang di balik batu daripada undang-undang ini, selain mengambil alih kedaulatan negara, juga terutama kedaulatan iman kita. Dan sebagai warga negara, saya memberanikan diri untuk maju untuk kepentingan kita semua, rakyat Indonesia. Bagi yang sudah mengerti ataupun bagi yang belum mengerti. Ini menyangkut keberlangsungan keberadaban manusia sejati, di mana tubuh ini, sekali lagi, tubuh ini adalah bait Allah. Itu yang terpenting dari semuanya itu. Di samping ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperjuangkan agar kedaulatan bangsa tidak runtuh, tidak hilang, karena ujung meriam sudah diarahkan. Apalagi dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 ini. Ini merupakan celah lebar di mana hilangnya kedaulatan bangsa sangat rentan untuk terjadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Silakan nanti dari Ketua Tim Kuasa Hukum bisa menyampaikan apa yang akan perlu diketahui. Mungkin satu Pak Dharma. Biar dia terusin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami tadi kuasa hukum dari Bapak Dharma Pamrekun bersama Bapak Dharma tentu saja telah menghadiri undangan sidang pertama atau sidang pemeriksaan pendahuluan dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana permohonan pengujian undang-undang yang telah kami daftarkan 2 minggu sebelumnya, 2 atau 3 minggu sebelumnya. Agenda pemeriksaan tadi yaitu pemeriksaan pendahuluan telah memaparkan yang dipimpin oleh 3 orang majelis hakim Mahkamah Konstitusi, 3 orang hakim panel yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Saldi Isra, ya. Beliau juga selaku Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi RI, dan didampingi oleh 2 orang hakim panel yaitu Profesor Dr. Adis Kadir dan Bapak Dr. Lili Kedipaworo Adi. Agendanya tadi kita sudah menyampaikan beberapa pokok permohonan kita, diantaranya mengenai kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi RI itu sendiri, kemudian dari kedudukan hukum dari pemohon, legal standing dari pemohon, kedudukan konstitusional dari pemohon, pokok-pokok permohonan kita dan petitumnya. Dan kemudian atas permohonan yang telah kita ajukan tersebut, 3 orang hakim panel tersebut telah memberikan beberapa masukan untuk kita menyempurnakan, dan kami diberikan waktu 2 minggu dari sekarang untuk tanggal 17 Juni untuk menyempurnakan permohonan tersebut. Dan ya insya Allah nanti sebelum 17 Juni kita akan melakukan penyempurnaan terhadap permohonan tersebut, dan untuk agenda sidang berikutnya kami menunggu jadwal dari MK untuk sidang pemeriksaan pendahuluan kedua. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan sementara kepada rekan-rekan media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Pak, mungkin secara Kementerian Kesehatan kan udah menyatakan bahwa undang-undang itu justru dibentuk untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat. Pendapat Bapak apa tanggapannya? Itu kan alasan yang mereka buat karena mereka punya kepentingan di sini. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi di depan majelis hakim, bahwa waspada dan sadari adanya agenda terselubung. Jangan sampai alasan untuk kepentingan melindungi bangsa, tetapi udang di balik batunya sebenarnya adalah ingin menghancurkan. Kita lihat saja ketika COVID kemarin, ternyata di dalam Epstein File itu adalah kebohongan yang direncanakan. Lalu kenapa diteruskan? Kasih tahu orang Kemenkes, kenapa tidak minta maaf ke bangsa ini? Ya. Sudah jelas-jelas Epstein File mengatakan bahwa itu direncanakan dari tahun 2010, 2015, 2017, 2019 disimulasikan. Kenapa tidak ada yang meminta maaf?
jelaskan dulu itu. Ya. Jadi kalau Kemenkes bicara begitu ya mereka berbicara secara formal karena memang tugas mereka melindungi narasi seolah-olah melindungi. Ya. Jadi itu penting sekali untuk dipahami. Jadi melindungi bukan berarti membuat orang takut. Melindungi juga melindungi perasaan dan jiwanya. Melindungi juga melindungi kebebasan hak asasi untuk menentukan. Ya, jangan gebiau ya. Ya kalau mau mereka suruh berdebat dengan saya. Pak Dharma. Ya. Saya akan bertanya kepada mereka, apakah mereka punya Tuhan atau tidak. Jangan sosok manusia mau melindungi manusia, dirinya aja dia nggak bisa lindungi. Tanya sama mereka. Ya, tanya ya. Nanti Pak, sebentar. Penting ini Pak. Tolong tanyakan kepada mereka, mereka bertuhan atau tidak. Undang-undang ini dibuat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atau berdasarkan ketuhanan yang Maha Uang. Ayo, jangan sampai nanti terjadi korupsi lagi. Karena kalau tidak, undang-undang ini tidak melibatkan banyak masyarakat. Hanya orang-orang yang dikondisikan untuk terjadinya undang-undang ini. Dan dibuat dalam waktu singkat. Pada saat orang lagi COVID, makanya disebut Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Mengerti nggak Omnibus Law? Omni itu banyak, bus itu alat angkut, law itu hukum. Jadi hukum yang gebiauya. Makanya dibilang hukum Omnibus Law. Pahami dulu itu. Ya. Jangan mau lagi dibohong-bohongin. Ayo kita mau bongkar-bongkaran, ayo kalau memang mau. Ya, anggaran yang ada untuk apa? Untuk ngerjain rakyat atau untuk mensejahterakan rakyat? Itu penting. Sampaikan kepada mereka. Ya. Jangan siksa rakyat dengan alasan-alasan yang buat-buat. Orang virusnya aja berganti-ganti nama kok, sesuai dengan selera. Sebentar datang, sebentar hilang. Makanya rakyat jangan terbawa oleh narasi ketakutan itu. Karena permainan ilmu mereka cuma apa? Menyebarkan ketakutan. Tidak ada lain. Kalau kalian tidak takut, maka virus tidak berlaku di Indonesia. Betul. Makanya tergantung pemimpinnya. Kalau pemimpinnya virus, maka kalian dikasih virus. Ya. Kalau pemimpin yang baik itu, dia tidak akan pernah membuat rakyatnya ketakutan. Itu pemimpin. Itu kalian hormatin. Kalau pemimpin yang bikin susah, yang membuat rakyatnya takut, rakyatnya menjadi khawatir akan masa depannya, itu bukan pemimpin. Itu pengkhianat bangsa. Ada pertanyaan? Pak, ini yang digugat kan terkait pasal penetapan kondisi pandemi. Nah, kalau menurut Pak Dharma sendiri, idealnya dalam menetapkan kondisi seperti itu, pemerintah bagaimana? Pertanyaannya, pandeminya ada apa enggak? Enggak ada. Jawab dulu. Menurut pemerintah kan ada. Buat-buat. Itu dari kata pandemic. Pandemic itu, plan itu perencanaan. Demonik. Demonik itu setan. Makanya masuknya ke RS. RS itu apa? Rumah setan. Ya. Coba pikirkan, dari kita lahir di rumah sakit dan mati, kenapa harus di rumah sakit? Ada apa dengan sistem manajemen kesehatan ini? Ya. Ya, teruskan. Sebentar Pak, satu-satu Pak, biar nyambung. Jangan semua taruh di kepala tapi nggak nyambung. Supaya rakyat Indonesia paham betul. Ada lagi? Jadi selama ini memang belum tidak perlu ada status Bukan, krisis itu adalah mode bisnis. Ya, untuk menutupi kebodohan atau ketidakmengertian. Paham ya? Ekonomi bagi panitianya, tetapi bagi arsitek globalnya adalah kontrol. Tahu kontrol? Total kontrol. Perhatikan semua, negara kita sedang menuju negara totalitarian. Di mana-mana tidak boleh begini, begini. Mobil listrik dan sebagainya. Ada hubungannya dengan digital? Ada. Ada hubungannya dengan uang digital? Ada. Ada hubungannya dengan penggunaan mobil bahan baku bakar tidak boleh lagi. Alih ke listrik? Ada. Apalagi? Ada hubungannya dengan biometrik yang dikerjakan oleh Komdigi? Ada. Ya, bukan hampir semua terhubung. Makanya nanti ada apa? Aplikasi Satu Sehat. Ya.
Ada hubungannya nggak dengan vaksin? Ada. Mereka mau memasukkan teknologi ke dalam darah, ya, mRNA supaya ketangkap sama apa? Tower 5G, gelombang 5G. Ada hubungannya nggak dengan tower-tower 5G yang sekarang ada di setiap lingkungan rumah? Ada. Apalagi dia mau merusak signal-signal dalam tubuh manusia. Supaya apa? Dia akan menyalahkan virus, ya, virus yang mereka label atau berikan nama. Lalu mereka akan selalu mengkambing hitamkan binatang. Kenapa? Karena binatang tidak bisa menjawab. Karena binatang itu melambangkan hati mereka. Apalagi? Pak, dalam penetapan status situasi darurat, menurut Bapak siapa lembaga yang berhak untuk mengawasi? Ini bukan, saya tidak mau membahas siapa yang berhak. Pertanyaannya, ketika ditetapkan KLB atau adanya wabah, pastikan orang yang menentukan adalah orang yang jujur. Kalau tidak, akal-akalan, bos. Buktinya kemarin pada percaya. Presiden yang lalu aja nggak minta maaf. Masa kepala negara tidak berbicara, hai rakyatku jangan takut, ada Tuhan. Nggak usah dengerin sama televisi. Kalian juga media, karena dibayar terus mengamplifikasi. Jangan gara-gara uang kalian jadi budak, ya. Nyawa kalian tidak tergantung oleh narasi, tidak. Ya, ingat, virus tidak menyebabkan kematian. Kematian itu hak prerogatifnya Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan yang Maha Kuasa, bukan virus. Itu adalah pemahaman yang keliru, pemahaman yang sesat dari orang-orang yang tidak takut akan Sang Pencipta. Tinggal tanya aja, kamu takut sama Pencipta? Atau kamu cuma munafik? Kalau takut, ya takut sekalian. Jangan nakut-nakutin manusia. Nakut-nakutin manusia. Ya. Yang takut, coba bangkitkan imanmu. Ya, supaya paham, ini semua permainan. Ada lagi pertanyaan, coba. Jangan sampai kehilangan. Tanggapan Bapak terkait aturan yang menetapkan denda? Ya jelas dong, itu akan diberlakukan ketika KLB mereka bisa kondisikan. Jadi KLB yang akan dibentuk adalah rasionalisasi supaya mereka bisa memaksa. Pasal 446, ngerti nggak? Pasal 400 adalah pasal ketika seperti model saya nih dianggap nanti menghalang-halangi. Jadi memang batasannya sangat lebar sekali, ya, tidak jelas. Gitu. Antara kita meliterasi disebut menghalang-halangi, ya. Karena memang selama ini kita tidak diajarkan di sekolah untuk mengenali kemampuan diri kita, kekuatan yang ada dalam diri kita. Sekolah mengajarkan hal-hal empirik yang membuat kita selalu berpikir pertolongan datangnya dari luar. Padahal pertolongan itu sudah ada dalam diri kita. Makanya ada healing. Sel kita mampu menyelesaikan diri. Itulah yang mereka tidak inginkan terjadi. Supaya ketergantungan selalu berada di tangan mereka. Ada lagi? Terakhir Pak, apa pesan Bapak untuk masyarakat Indonesia? Cuma satu, jangan takut, mari kompak. Sama-sama doakan apa yang kita perjuangkan hari ini bukan untuk kepentingan saya pribadi, tapi kepentingan kita semua, keberlangsungan peradaban manusia sejati, keberlangsungan generasi penerus bangsa kita. Kalau bangsa kita ingin masih tetap berdaulat, maka ini adalah saatnya, karena undang-undang ini adalah adanya, sadari ada agenda terselubung. Ada udang di balik batu yang ingin mengambil kedaulatan bangsa secara keseluruhan hanya dengan mengatakan isu kesehatan, dia ambil dan sekaligus dia merontokkan iman kita semua dengan alasan mandatori. Dan kamu tidak begini, kamu tidak boleh kerja. Bahkan kamu tidak boleh naik haji kalau kamu tidak ikut dicucuk. Saya dengar alasan itu. Ya, jadi orang menjadi pengen ibadah tetapi dihadang. Yang membuat akhirnya apa? Iman kita dirontokkan sebelum ibadah itu terjadi. Undang-undang ini segera ditinjau kembali dan pasal tadi yang sudah kami ajukan kalau perlu dihapus karena tidak ada untungnya bagi bangsa. Jangan sampai konstitusi dibuat bukan untuk salus populi, suprema lex esto. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, tetapi
Justru sebaliknya, rakyat tidak pernah memegang kedaulatan. Covid kemarin mengatakan, salus populi suprema leg exto. Mana lebih penting, ekonomi dengan kesehatan, nyawa. Dua-duanya penting selama masih hidup di dunia. Tetapi mereka berpura-pura, oh kita ya selamatkan nyawa, tapi tujuannya menghancurkan ekonomi kerakyatan dengan mempopulerkan online. Dan akhirnya kita semua tergiringlah ke dalam kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Terima kasih, itu dari saya.